Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di channel saya, Uca Zidna Ilma. Kira-kira kita akan bahas apa ya kali ini? Oke, kali ini saya akan coba membahas tentang kenapa manusia merasa gelisah. Mungkin teman-teman pernah merasakan perasaan gelisah. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gelisah itu berarti tidak tentram, tidak tenang, selalu merasa khawatir, dan tidak sabar dalam menanti sesuatu, atau dalam kata lain alias tidak bahagia. Nah, teman-teman di sini siapa yang merasa gelisah sekarang atau yang sering merasa gelisah? Nah, kali ini coba kita simak video ini, siapa tahu bisa membantu rasa kegelisahan teman-teman sekalian. Mungkin di awal video kali ini saya akan membahas tentang apa penyebab rasa gelisah tersebut dan apa ciri-ciri orang yang dilanda kegelisahan. Sudah sering mencari harta, namun kegelisahan itu masih tetap ada. Sering mencari pujian, namun kegelisahan itu juga tidak mau beranjak dari hati. Sudah sering mencari dunia, namun nampaknya dunia itu tidak bisa mengisi hati. Ketahuilah bahwasanya di hati manusia itu ada sebuah lubang yang mana ia tidak bisa diisi oleh sesuatu apapun kecuali diisi dengan kedekatan dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang secara fitrah manusia itu mencari kebahagiaan dan kesempurnaan, manakala ia tidak mengetahui hakikat dan tujuan hidupnya, sehingga ia akan sulit sekali merasa bahagia. Maka wajarlah ia akan merasakan kegelisahan. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengenali apa sih penyebab dari kegelisahan tersebut. Ulama tasawuf mengatakan, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengarkan kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Jadi teman-teman, dalam diri kita ini sendiri sebenarnya kalau kita mampu melihat lebih dalam, merenungi, mentafakuri diri kita sendiri, penciptaan diri kita sendiri, bagaimana proses dari kita lahir di dalam rahim sampai kita besar seperti saat ini. Nah, pertanyaannya adalah seberapa sering kita merenungi apa yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga ketika kita jarang merenungi, terlalu dialihkan dengan kesibukan-kesibukan kita, kesibukan-kesibukan dunia ya, apalagi tentunya. Nah, kita akan mempunyai sedikit sekali waktu untuk me time atau istilahnya bertafakur, merenung sejenak untuk memikirkan saya ini siapa, saya berasal dari mana, tujuan saya mau kemana. Nah, pertanyaannya seberapa sering teman-teman melakukan hal tersebut, atau bahkan ada di antara kita yang dalam sehari sama sekali tidak mempunyai waktu untuk bertafakur, merenung atau merenungkan diri kita sendiri. Dan ternyata teman-teman, semakin sering kita melakukan me time atau bertafakur, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita, maka itu akan membuat kita tenang. Itu akan menambahkan ketenangan di dalam diri kita atau di dalam hati kita. Imam Ghazali juga mengatakan, kenali dirimu. Kalau kamu sendiri tidak mengenali siapa dirimu dan apa tujuanmu, maka kamu tidak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori yang paling gampang teman-teman. Nah, misal nih, kamu itu sebenarnya
lebih suka tempe atau tahu. Kemudian kamu makannya spaghetti, biar orang-orang bilang keren, high class, dan lain sebagainya demi kata keren orang lain. Tapi sebenarnya kamu tidak suka dengan rasa spaghetti itu sendiri, tidak enak masuk di lidah kamu, tapi kamu terus memakannya. Nah, ini salah satu contoh bahwa kamu tidak mengenal apa makanan kesukaan kamu. Nah, begitu juga dalam hidup. Jika kita tidak mengetahui diri kita sendiri, kita tidak mengenal apa kesukaan kita, dari mana kita, tujuan kita untuk apa, maka akan sangat sulit. Malah kita bisa mencoba, ya ibarat kata, kalau kata guru saya, Ustadz Sony Habikim, kita menaruh tangga dan kita memanjat tangga tersebut. Ketika kita sudah sampai di atas, barulah kita sadar, ternyata bukan ini tujuan saya. Sehingga kita turun lagi dan mencoba menaiki tangga yang lain, padahal tangga tersebut itu pun bukan merupakan tujuan yang kita cari, sehingga kita sulit sekali menemukan rasa bahagia itu sendiri. Jadi mungkin selama ini kamu merasa tidak tenang, tidak bahagia, itu dikarenakan kamu belum mengenal dirimu sendiri. Selanjutnya, apa ciri-ciri bahwa kamu sedang hidup dengan kegelisahan? Ciri yang pertama yang menunjukkan bahwa kamu sedang gelisah ialah galau, G-A-L-A-U, alias galau. Nah, apa itu galau? Galau ialah suatu kondisi di mana pikiran dan perasaan kamu tidak karuan, alias kacau. Nah, jadi kalau kamu sering galau, itu tandanya memang sedang mengalami kegelisahan hidup. Kemudian ciri yang kedua ialah uring-uringan, alias kamu sering marah-marah sendiri dan menggerutu tanpa sebab. Dan yang ketiga, kamu hidup cuma sebatas kewajiban saja. Misal kamu sekarang sudah bekerja, nah motivasi kamu untuk bekerja itu cuma sekedar ya kewajiban, biar bisa bertahan hidup, biar bisa makan, biar bisa bersenang-senang. Pokoknya hidupnya cuma sekedar hidup. Dia tidak mengetahui tujuannya. Walhasil dia hanya mengikuti arus. Kemana arus membawanya pergi, dia akan mengikuti dengan pasrah. Dan ciri yang berikutnya adalah rumput tetangga lebih hijau. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu apa maksud dari rumput tetangga lebih hijau. Ya, melihat orang lain berpakaian bagus, kita merasa pakaian kita buruk. Melihat orang lain mempunyai kendaraan yang lebih bagus, kita merasa kendaraan kita sudah terlalu usang dan lebih buruk dari orang lain. Pokoknya seperti itulah. Dan poin yang terakhir yaitu mau dibawa kemana? Kalau kata Armada, Mau dibawa kemana? Hubung kita bawa ke KUA lah kan, masa dibawa lari. Oke, maksudnya di sini yaitu dia masih bingung. Dia berasal dari mana, mau kemana, dan tujuan dalam hidupnya ini untuk apa. Sehingga kehidupannya hanya akan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, itu dia teman-teman video yang kita bahas kali ini. Kalau saya coba untuk meringkas, yang pertama yaitu penyebab kegelisahan manusia ialah karena dia belum mengenal apa tujuan dari dirinya, apa tujuan dari dia diciptakan, untuk apa dia berada di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dia pecahkan dan belum dia renungkan. Alias dia belum menemukan jawabannya, sehingga dia menjadi gelisah. Kemudian ciri-ciri dari kegelisahan yaitu yang pertama galau, yang kedua sering uring-uringan, dan yang ketiga hidup hanya sebatas kewajiban, yang keempat rumput tetangga lebih hijau, dan yang kelima mau dibawa kemana. Semoga bermanfaat video sharing kali ini, dan insya Allah di video berikutnya masih dalam satu pembahasan yang sama, tapi lebih kepada cara
bagaimana mencapai atau mendapatkan ketenangan hati. Oh iya, terkait video tentang pembahasan kita pada malam hari ini, itu nanti akan terbagi menjadi 4 bagian. Di video terakhir insya Allah saya akan membuat satu video di mana menceritakan bagaimana perjalanan saya di mencari makna hidup. Jadi saya akan memperkenalkan 2 komunitas di video terakhir, yaitu Stephen dan PPA Institute. 2 komunitas tersebutlah yang membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan, sehingga efeknya membuat diri saya menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi video ini tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman semua, sekedar sharing apa yang saya ketahui dan apa yang saya rasakan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya. Panjang umur ya, sehat-sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.